Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja, dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas mengenai kekristenan yang murni, bebas dari klinik, dan penafsiran yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai Kristen resepsi. Ya, Kristen resepsi atau Kristen pesta-pesta gitu ya. Tapi santai dulu ya, dengarkan sampai habis supaya Anda bisa menangkap pengertian yang komprehensif ya, bukan hanya menduga-duga dari judul yang tadi saya sebutkan. Oke? Begini, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya, tapi maksud saya menceritakan ini tidak ada sedikit pun untuk meninggikan diri saya. Ini hanya sharing mengenai pengalaman yang pernah saya alami. Di sekitar pertengahan tahun 1998, ketika krisis ekonomi global melanda seluruh dunia, pasti Anda masih ingat lah, di sekitar pertengahan tahun 1998. Saya justru mendapatkan sebuah pekerjaan, ya, menjadi seorang eksekutif di sebuah perusahaan IT Amerika Serikat yang kantor regionalnya di Singapura. Itu kantor regional Asia Pasifik. Oke? Tentu saja karena saya bekerja di perusahaan asing, gaji saya dalam dolar. Tahun itu Anda tahu kan, dolar yang mula-mula cuma 2.000 sekian terus melonjak sampai 15 ribuan. Ya, gaji saya dolar. Waktu itu saya jadi sedikit egois. Ya, doa saya adalah kepada Tuhan dari hari ke hari pada waktu itu, kira-kira kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Apa itu? Maksudnya, Tuhan kalau bisa dolar stay di atau tetap saja di 15.000. Oke? Kalau boleh naikin Tuhan ke 17.000. Kenapa? Karena semakin dolar itu naik, gaji saya kan kalau dirupiahkan jadi lebih besar kan? Nah, itulah egoisnya saya pada waktu itu, ya kan? Nah, singkatnya saya sangat happy sekali. Jadi ketika krisis global melanda dunia, saya justru pada saat itu merasa sangat diberkati oleh Tuhan, mendapatkan pekerjaan di Singapura walaupun proyeknya itu ada di Indonesia. Aduh, double saya, ya. Berkatnya itu double saya. Saya dapat pekerjaannya di Singapura, tetapi proyeknya itu yang harus saya kerjakan ada di Indonesia. Kemudian di Indonesia itu proyeknya ada di daerah Cilegon, Krakatau Steel lah kliennya. Saya 1 tahun tinggal di Hotel Marbella, dibayarin sama kantor dari uang proyek. Hebatnya lagi, dari kantor itu, maksud saya dari Marbella di mana saya stay 1 tahun, setiap saya ke kantor klien, ya kan lumayan gitu ya, itu saya dapat uang bensin yang dihitung per kilometer. Kemudian uang makan saya juga pakai dolar. Padahal saya makan siang bisa makan gado-gado ya. Pokoknya yang murah-murah gitu ya. Tapi uang uang makan saya itu dalam dolar. Waduh, luar biasa lah. Pokoknya singkatnya begitu ya. Bahkan saya setiap weekend gitu ya. Setiap weekend saya punya opsi 2. Saya tetap stay di Marbella, di Anyer itu ya, saya nggak usah pulang ke Jakarta karena memang sudah disewa gitu ya. Tapi saya juga punya opsi untuk pulang ke Jakarta karena kan Jumat sore selesai kerja, masih ada Sabtu Minggu, ada pilihan tinggal di sana atau saya pulang. Kalau saya pulang dari Cilegon ke rumah saya di Bilangan Bintaro, itu berapa ratus kilometer. Itu transportasi dari kantor klien ke rumah saya yang sekian ratus kilometer, dihitungnya pakai dolar. Jadi itu saya benar-benar mendapatkan berkat yang
sangat luar biasa. Tapi kalau saya pilih untuk stay di Cilegon itu, di Anyer, saya bisa opsi pulang, tapi saya nggak bisa klaim ongkos itu ya. Saya jemput anak dan istri saya bawa weekend di hotel. Jadi saya dapat fasilitas yang menurut saya luar biasa. Sekali lagi, ini bukan untuk memamerkan atau menyombongkan diri atas fasilitas yang pernah saya dapatkan. Saya ada maksud lain di balik cerita itu. Jadi, ikuti sampai selesai sebelum Anda menilai cerita saya. Oke? Nah, kemudian di saat saya sedang menikmati berkat yang luar biasa itu, kalaupun misalnya Sabtu saya pulang, ya Minggu saya pasti ke gereja lah di Jakarta gitu ya. Nah, pada waktu itu di gereja kami ada mengundang pendeta tamu gitu ya. Nah, pendeta tamu itu kebetulan berkhotbah ya, menyambut resesi tadi gitu. Tenang saudara-saudara, bagi orang Kristen itu ya, tidak ada resesi, yang ada adalah resepsi. Sekali lagi, bagi orang Kristen katanya tidak ada resesi, yang ada adalah resepsi alias pesta-pesta. Jadi nggak ada tuh orang Kristen, nggak ada resesi. Dengan kata orang Kristen kebal. Saya mungkin waktu itu yang paling kencang berteriak yes, amin. Karena kenapa? Pada saat itu saya sedang mengalami yang namanya resepsi, bukannya resesi. Padahal kan dunia sedang mengalami resesi, tetapi saya sedang mengalami resepsi, pesta. Ya kan, berkat melimpah. Maka tadi saya katakan, doa saya egois. Minta Tuhan agar kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Dolar kalau bisa tetap di 15.000, walaupun banyak yang kepanasan gitu ya. Tapi saya kesejukan. Kalau boleh naiklah Tuhan sampai 17.000 gitu ya. Aduh, saya benar-benar egois supaya untuk mempertahankan resepsi saya yang semakin panjang dan semakin mewah, kira-kira begitu kan. Kurang ajar itu doa ya. Oke, tapi setelah saya melihat kiri, kanan, depan, belakang teman-teman saya yang orang-orang Kristen juga gitu ya, yang bekerja di bank, pokoknya hampir dah semua sektor, banyak yang kena PHK. Saya jadi miris gitu. Loh, doa saya ini mungkin terlalu egois gitu ya. Padahal di satu sisi banyak teman-teman saya orang Kristen yang juga baik gitu ya, harus kehilangan pekerjaannya. Ternyata dia resesi. Jadi istilah bagi orang Kristen tidak ada resesi tetapi resepsi, kebetulan saja cuman berlaku untuk saya. Jadi sekarang, nah kita ngomong lagi ya. Sekarang kan kita juga lagi memasuki pandemi COVID-19 kan. Sudah pasti resesi. Hampir di setiap sektor. Memang ada beberapa sektor yang bisa bertahan. Bahkan ada yang melejit ya. Tapi kita nggak usah bahas itu. Tetapi kira-kira lah ya 80% perekonomian di sektor-sektor yang ada itu terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kira-kira berulanglah resesi itu yang pernah terjadi di tahun 1998 berulang lagi sekarang di era pandemi COVID-19. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen yang di zaman pandemi COVID-19 ini semuanya resepsi? Anda kan bisa jawab sendiri, pastinya tidak. Tapi apakah ada yang resepsi? Ada, mungkin nggak banyak gitu ya. Kalau kebetulan bisnisnya memang yang pada zaman pandemi tidak terlalu berpengaruh atau bahkan melejit. Ya, seperti misalnya bisnis pertambangan batu bara katanya sedang melejit. Ya kalau dia berbisnisnya di batu bara mungkin dia melejit. Oke? Tetapi di rata-rata sektor yang ada semuanya terdampak. Jadi tetap saja mereka merasakan resesi, kehilangan pekerjaan, harus ganti atau banting haluan. Ya, yang dulunya enak-enak kerja di kantor mungkin harus bersusah payah ngojek sekarang. Ya kan? Tidak ada pilihan. Ya, atau yang biasanya di kantor enak-enak sekarang mulai buat kue gitu ya. Apa saja dia kerjakan karena harus menyambung hidup. Jadi dengan kata lain, kalau Anda sekarang masih dengar pendeta yang bilang orang Kristen itu tidak ada resesi, yang ada adalah resepsi, saya katakan bohong.
Jadi orang Kristen tidak kebal terhadap resesi. Tidak kebal. Jadi dia juga rentan, bisa kena resesi. Astaga, jadi kalau Anda masih bilang seperti saya dulu ya, orang Kristen tidak ada yang resesi, yang ada adalah resepsi. Yes, amin. Anda terlalu dangkal kekristenan Anda. Ya, Anda seakan-akan merasa orang Kristen itu adalah orang-orang istimewa yang tidak mungkin kena resesi. Padahal mereka tidak kebal terhadap resesi. Ya, jadi jangan sekali-sekali lagi bilang ya, orang Kristen tidak akan resesi tetapi resepsi. Tidak, bisa ya kan? Sehingga menyadari fakta ini, saya boleh dibilang menyesal gitu ya. Dulu doa saya egois, ngaco lah doa saya gitu ya. Minta supaya kemesraan ini supaya jangan cepat berlalu. Kalau bisa dolar tetap 15.000 waktu itu, atau bahkan kalau bisa naik Tuhan ke 17.000 gitu ya. Nah, memang ada yang resepsi. Contohnya siapa yang resepsi? Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. Iyalah, dia beli barang di Indonesia pakai rupiah, ya. Dia jual pakai dolar. Ya, dia untung lah. Ya dah. Yang banyak rugi siapa? Ini biar gampang ya. Importir. Dia beli, misalnya waktu itu dia sudah hitung nih harga modalnya misalnya $1 lah biar gampang ya. Harganya 2.000. Biasa dia jual di Indonesia misalnya jadi 4.000 gitu ya. Karena dia harus bayar pajak, bayar transportasi dan segala macam. Tiba-tiba dia beli, barang datang, dolar naik 15.000. Barang itu di Indonesia cuma laku 4.000. Dia mesti bayar 15.000. Berdarah-darah. Nangkap ya? Nangkap ya? Ini saya kasih contoh yang paling sederhana. Jadi, di masa resesi sekarang ini, di zaman pandemi COVID-19, jika Anda masih memiliki pekerjaan atau usaha Anda masih baik-baik saja, selayaknya Anda mengucapkan syukur, ya. Tapi jika Anda harus kehilangan pekerjaan atau usaha Anda terganggu, bahkan harus tutup, Anda boleh bersedih, tapi tidak harus berkecil hati, apalagi terintimidasi oleh khotbah-khotbah konyol seperti tidak ada resesi bagi orang Kristen, yang ada adalah resepsi. Khotbah ngaco seperti itu hanya menempatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami resesi itu sebagai pecundang. Iya dong, kan pendetanya bilang orang Kristen tidak ada yang resesi, yang ada resepsi. Padahal dia sedang resesi. Dia merasa sebagai pecundang, seperti tidak dilindungi Tuhan gitu. Kan jahat khotbah seperti itu. Oke? Nah, ada sebuah cerita yang sangat menginspirasi saya. Satu ketika ada seorang yang kaya raya ditanya, apa sih yang bisa membuat Anda bahagia sebagai seorang yang sukses, yang kaya raya, atau orang yang resepsi lah gitu ya. Dia bilang, dulu saya bahagia ketika saya bisa mengumpulkan banyak uang. Tetapi setelah terkumpul banyak uang, rasanya biasa-biasa saja, tidak ada kebahagiaan lagi. Kemudian dulu saya bahagia jika saya bisa pakai barang-barang branded, bermerek, mobil mewah gitu ya. Saya bahagia. Tapi setelah berlalunya waktu, itu biasa-biasa saja. Saya dulu bahagia kalau saya bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Tapi setelah berlalunya waktu, itu biasa-biasa saja. Tetapi ada sesuatu hal yang membuat saya bahagia. Apa itu? Kata orang ini bertanya. Begini, ketika suatu waktu saya bersama teman-teman menyumbangkan makanan ke panti asuhan, ya kan? Ke panti asuhan. Dan teman saya bilang, Anda harus ikut ya, bagi makanan ya, bukannya hanya kasih makanan tapi Anda nggak ikut, Anda ikut. Nah, orang kaya ini ikut membagi makanan, singkatnya membagi rezeki lah, karena dia sedang resepsi gitu ya. Disitulah dia menemukan kebahagiaannya, yaitu ketika dia bagi makanan, itu anak-anak senang sekali menerima makanan ya. Di situ dia tanpa sadar air matanya mengalir. Disitulah dia merasa kebahagiaan yang luar biasa. Oke?
Jadi ketika dia mengumpulkan banyak uang, pada satu titik dia tidak bahagia. Bisa pakai barang-barang branded, pada satu titik dia tidak bahagia. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemanapun yang dia mau, tidak bahagia. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang banyak, dia bahagia. Nah, disinilah salah satu kunci juga. Jadi jika Anda kebetulan masuk ke fase resepsi gitu kan, tadi ada yang resesi, ada yang resepsi, tapi tidak semua resepsi kan. Jangan lupa, jadilah garam bagi dunia ini, ya kan? Anda bisa berbagi ya kepada orang-orang yang sedang resesi. Disitulah Anda bisa menemukan kebahagiaan Anda. Sehingga mungkin saja resesi orang itu Anda rubah, tanda kutip, menjadi resepsi yang terbatas. Nah, disitulah baru Anda bisa berbagi, menyenangkan orang gitu ya, membantu orang, menolong orang. Disitulah kebahagiaan Anda mungkin yang sedang mengalami resepsi. Ya, jangan lupakan mereka yang sedang resesi. Demikian saja bahasan saya mengenai resesi dan resepsi, di mana orang Kristen bisa saja kena resesi, tapi jangan putus asa, dan juga jangan merasa sebagai pecundang dan terintimidasi oleh khotbah orang Kristen tidak pernah resesi tapi resepsi. Jangan, ya. Terus saja Anda giat ya, kembangkan bakat-bakat Anda yang lain yang mungkin tersembunyi. Lakukan apa saja yang bisa terus menyambung hidup Anda supaya Anda bisa keluar dari resesi. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya juga boleh mencerahkan mereka semua. Shalom.